Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau kalian lihat sebuah kemungkaran falyughayyirhu biyadihi, dengan dua tangan, dengan kekuasaan, dengan pangkat dan jabatan, dengan kedudukan, dengan harta, bukan dengan janji. Fa illam yastati' bil lisan, kau tak mampu dengan kekuatanmu bil lisan, wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Enggak mampu juga bi qalbi, dengan hati, wa dzalika ad'aful iman, itu tanda selemah-lemahnya iman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil qurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat yang Allah titipkan kepada kita. Bersalawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam alaihi. Mudah-mudahan salawat salam yang sama kita bacakan berkenan beliau memberikan syafaat kepada kita. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Bapak Ibu hadirin rahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang tafsir surah Al-Baqarah ayat 120. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, ila akhiril ayat. Kenapa tema ini kita angkat? Agar kita Bapak Ibu paham bahwa mana dia yang bagian daripada ubudiyah, mana dia yang bukan bagian ubudiyah, mana dia bagian agama, mana bagian sosial. Karena sekarang ini banyak umat Islam rasa kafir. Paham ya? Banyak umat Islam rasa kafir. Tidak tahu kita apakah dia Islam, apakah dia kafir. Dibilang Islam tapi perbuatannya kafir. Ini yang bahaya. Masa ada durian rasa jeruk? Kan tidak mungkin. Islam dia, tapi yang namanya Islam itu apa? Tidak ngerti sama sekali. Maka kita angkat tema ini. Kenapa? Karena kadang tergelitik hati kita. Ada orang mengatakan ini terkait dengan Palestina. Saya mau bahas itu sebenarnya. Ada orang Islam tidak membela saudaranya. Itu yang jadi masalah. Dia Islam melihat saudaranya dibantai, dibom, dibunuh, dibakar, diusir dari tempatnya. Itu kan urusan mereka, urusan negara mereka. Urusan negara kita saja masih banyak. Nanti kalau disuruh kita ikut ngurus negara, urusan provinsi kita aja masih susah. Diurus nanti provinsi ada, kabupaten kita susah. Kabupaten disuruh, kecamatan kita saja susah. Kecamatan disuruh, desa saja susah. Desanya disuruh, diri saja susah. Itu orang munafik. Kalau ada seperti ini, tidak usah keluar-keluar peduli dengan mereka, peduli saja dan urus diri kita. Tidak bisa seperti itu, Pak. Satu yang harus kita tanamkan dalam diri kita, bahwa Palestina salah satu negara yang mengakui kemerdekaan kita, yang mengakui kemerdekaan dan lahirnya Indonesia. Jangan salah. Yang pertama. Yang kedua, al-muslimuna ikhwah. Muslim itu ikhwatun, bersaudara. Saudara seagama itu lebih kuat daripada saudara-saudara.
Saudara-saudara, Bapak Ibu bisa putus gara-gara tanah, bisa putus gara-gara warisan. Sedangkan saudara seagama hanya bisa putus ketika dia murtad, ketika dia keluar dari agama Islam. Bahkan apabila ada seorang anak yang murtad keluar dari agama Islam, tidak mengikuti agama orang tuanya, maka dia haram dan tidak berhak untuk mendapatkan sepeser pun daripada warisan orang tuanya. Bahkan ketika orang tuanya mati, dia tidak boleh datang. Itu harus tegas. Kadang-kadang mohon maaf nih, anak masuk Kristen masih diambil juga sebagai anak. Putus. Biar tahu bapak-bapak sekalian, putus hubungan. Tidak aja anak kita. Contohnya siapa? Nuh dengan Kan'an, Rasulullah SAW dengan Abu Lahab. Abu Lahab itu paman kandungnya, paman kandung Rasulullah. Putus hubungan. Tidak ada toleransinya itu kalau masalah agama. Makanya bedakan dia. Apakah dia ini masalah ubudiyah atau masalah yang lain. Kalau dia masalah ubudiyah, tidak bisa. Maka kita berangkat dari firman Allah. Walan tardo. Ini yang pertama ini. Walan tardo. Dalam bahasa Arab itu, la ini ada macam-macamnya. Yang pertama adalah nafi. La nafi itu meniadakan. La ilaha illallah. La yang pertama la nafi. Artinya apa? Tidak ada lain Tuhan selain Allah. La itu meniadakan. Sekali-kali tidak akan ada lagi Tuhan selain Allah. Itulah nafi. Sekali-kali tidak akan ada lagi Masjid Baitur Rahman di ujung batu selain ini. Misalnya seperti itu. Itu berarti la-nya meniadakan. Yang pertama. Yang kedua, la nahi, larangan. La ta'kulul mala yatama, jangan kau makan harta anak yatim, jangan kau makan babi, jangan kau makan anjing, jangan kau makan daging atau sesuatu yang disembelih tidak selain nama Allah. Itu artinya larangan. Ini lan, bukan la. Lan tardo. Sekali-kali sampai kapanpun. Kalau sekali-kalinya, sebila-bila masanya, tidak akan pernah senang Yahudi, tidak akan pernah senang Nasrani kepada kalian. Hatta tattabi'a millatahum. Artinya apa? Kalau ini lamnya sampai kapanpun. Kalau lanya misalnya kita bagi, kalau la yang misalnya seperti larangan tadi, tidak boleh makan cabai karena sakit perut. Berarti hari ini, besok kalau sudah sehat, boleh tidak? Boleh. Hari ini dilarang lewat depan rumah ini. Hari ini, besok boleh. Itu berarti bukan lan dia. Tapi kalau sudah lan, hari ini mereka benci, dulu mereka benci, sampai kiamat mereka benci. Kalau sudah kalimatnya lan, berarti selama-lamanya. Maka tidak akan pernah senang Yahudi. Ini beda Pak, Yahudi Nasara beda. Yahudi itu dia negara, dia agama, dia bangsa. Jumlahnya tak banyak, tapi bisa menguasai semua. Maka ada anjuran boikot produk Yahudi. Sampai-sampai sudah keluar kemarin fatwa ulama, haram hukumnya menggunakan produk-produk Yahudi. Berhenti Bu, Ustaz, tak terlanjur mau belanja habis kan. Ganti dengan produk Indonesia, produk lokal. Dengan cara itu sekarang kita bisa meredam serangan mereka, Pak. Sudah lebih daripada 8.000 orang korban, baik anak-anak, baik ibu-ibu. Kenapa target mereka sekarang ini anak-anak dan ibu-ibu? Dan kenapa dunia diam? Indonesia sendiri mengatakan
bahwa penjajahan di atas bumi, di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Tapi sekarang kita ditunjukkan dengan pertontonan yang tidak mendidik dan kejam. Ada anak-anak dibom, rumah sakit dibom, itu sudah melanggar aturan perang internasional. Kenapa mereka lakukan dan dunia diam? Mana negara-negara Arab banyak yang ketakutan? Kenapa? Ditanamkan Allah penyakit wahan. Apa penyakit wahan itu? Hubbud dunya wa karahiyatil maut. Bapak Ibu, kalau sudah melilit emas besar di tangan, handphone kiri kanan, mobil mewah, pasti kita akan takut mati. Itu yang dialami negara-negara barat Arab sekarang, Qatar, Kahbia dan sebagainya. Kenapa? Bergelimangan harta. Biar saudara-saudara mereka dibantai, dibunuh, dianiaya, mereka tidak peduli. Bahkan kita dulu di Indonesia mengalami itu. Mana banyak tentara Belanda yang datang ke Indonesia, yang banyak orang Indonesia yang menjadi pengkhianat, menjilat kepada Belanda. Kan itu yang terjadi. Makanya kadang-kadang kalau kita lihat foto-foto tentara Belanda dulu lucu-lucu, ada Belanda warna kulitnya hitam, rupanya orang-orang dari provinsi-provinsi lain menjadi pengkhianat-pengkhianat bangsa. Maka segala manuver mereka buat, karena mereka memang, kita bukan disuruh walan tardo, sekali-kali sampai kapanpun mereka tidak akan pernah ridho. Angkal Yahudi, siapa mereka? Orang Yahudi. Yang pertama dulu, orang Yahudi. Dari segala macam cara mereka buat, tujuannya apa? Millah. Inilah yang paling besar kajian ini, millah. Millatahum, kamu mengikut keinginan mereka. Maka dalam tafsiran itu, walan nasara hatta tabi'a millatahum, artinya millat apa? Dinahum, agama. Dia pertama. Mereka berusaha membawa kita ke agama mereka. Kalau tidak bisa, mereka tidak mengajak kita masuk agama mereka, tapi cara kita harus mengikut cara mereka. Oh, tidak bisa mereka membawa kita ke agama Yahudi, karena kita bukan bangsa Yahudi. Kalau ada orang Indonesia menjadi agama Yahudi, udah lucu. Satu. Yang kedua, tidak bisa mereka mengajak kita secara dinahum, secara agama. Perbuatan kita harus seperti mereka atau lebih parah dari mereka. Caranya bagaimana? Dengan segala macam. Dibuatlah ibu-ibu nari-nari di depan HP, ya Bu. Dibuatlah nanti bapak-bapak nari-nari juga, macam lah. Mulailah nanti dibuat arisan kelas tinggi, satu hari arisannya 1 juta. Kalau nanti narik menang, syukuran di kafe anu, karaoke rame-rame. Mulai ditanamkan sedikit demi sedikit, ditanamkan. Umat Islam jangan lagi pakai jilbab. Kenapa ibu belum pakai jilbab? Belum bersih hati, Ustaz. Belum bersih hati. Bapak kenapa belum haji? Bapak ada uang banyak, belum ada panggilan. Ini kita bahas dulu. Kenapa belum pakai jilbab, belum bersih hati? Tidak ada urusan jilbab dengan hati. Karena tidak akan pernah sendal itu sampai ke kepala kecuali kita nakal. Naik sendal kata ya Pak? Belum bersih hati, makanya tidak ada urusan jilbab dengan hati. Jilbab itu wajib menutup aurat. Yang kedua, kenapa belum berangkat haji, belum ada panggilan? Yang manggil siapa? Uang di samping rumah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak terpanggil kita. Panggilan azan kita santuy-santuy saja.
Panggilan haji kemahalan. Nah, masuk panggilan ketiga, panggilan mau. Mau tak mau harus kita datang. Jadi kita diberikan pemahaman, paling tidak tidak usah kau ikut dalam agama Yahudi dan Nasara, tidak usah kau ikut jadi penyembah-penyembah seperti mereka, tapi setidaknya perilakumu, perbuatanmu harus seperti mereka, kalau bisa lebih parah dari mereka. Satu kejadian contoh kecil, jelang masuk bulan puasa, kami razia tempat-tempat minuman keras termasuk lapau, kedai-kedai tua. Kita suruh tutup selama bulan Ramadan, karena kalau untuk menutup secara langsung itu bukan tugas kita. Kita suruh tutup selama Ramadan itu setidaknya untuk menghargai orang yang berpuasa. Yang marah Pak bukan yang punya kedai, yang marah Pak bukan yang beda agama dengan kita, yang marah orang kita. Ini anehnya nih, yang marah orang kita, justru yang kita berlawanan dengan orang kita. Kan ini ada muslim rasa kafir. Ini bahaya nih. Kenapa? Dia tak paham dengan agama. Makanya kita diarah-arahkan seperti itu. Makanya seperti sekarang banyaklah sudah pendapat Hamas itu buatan Israel, Hamas itu begini difitnah Pak. Tidak usah jauh-jauh lagi kita ke Hamas, di Indonesia saja banyak pengkhianat, disusupi seperti itu. Ada lagi yang mengatakan maunya kalau perang sterilkan dulu daerahnya, musihkan dulu. Aneh-aneh orang sekarang Pak. Paling tidak kalau tidak mau membantu saudara kita yang Palestina, paling tidak diamlah, jangan banyak komentar, itu saja. Sakit hati kita Pak. Sudah tidak bisa menolong saudara-saudara kita, cerewet lagi, yang diceritakan tidak masuk akal. Itu cuma mencari sensasi biar dia naik dalam pandangan orang, banyak yang nonton. Malu kita Pak, di hadapan Allah nanti kita diminta pertanggungjawaban. Makanya saya sering teriak Pak, kalau kita sedang penggalangan dana 1.000 rupiah, 2.000 rupiah yang Bapak Ibu sumbangkan tidak akan membuat rugi Pak, tidak akan mengurangi belanja dapur kita Pak, dan tidak akan pernah membuat kita hancur ekonomi kita gara-gara 1.000 dan 2.000 yang kita sumbangkan itu. Tapi setidaknya 1.000 dan 2.000 yang kita sumbangkan itu sangat berarti buat saudara-saudara kita di Palestina. Habis belanja kita Pak, lebih-lebih beli ajinomoto, beli belacan, ada lebih 1.000. Nengoknya aja malas kita Pak. Ibu dikasih uang 1.000 suruh belanja, pasti ibu malu. Bapak juga dikasih 1.000 pasti tidak mau. Tapi bagi mereka ini sudah ngasih 1.000 tidak, banyak protes, banyak segala macam. Kalaulah negara kita yang seperti itu, sangat butuh kita bantuan, maka jangan sampai keluar ucapan-ucapan seperti ini. Tujuan mereka cuma satu. Apa tujuannya? Millah, ikut kalian dengan apa yang dikehendaki mereka. Setuju kalian dengan apa yang dibuat mereka. Makanya coba lihat sekarang dalam demokrasi saja, dalam demokrasi yang mereka gembar-gemborkan. Di Amerika saja contohnya, demokrasi yang katanya negara paling demokrasi sedunia, mereka tidak demokrasi. Kadesnya tidak ada orang Islam, camatnya tidak ada orang Islam, gubernurnya tidak ada orang Islam di Amerika. Ada di Inggris kemarin wali kotanya satu. Sementara kita di Indonesia dalam penduduk yang mayoritas Islam, bisa non-muslim itu bisa jadi gubernur, bisa jadi bupati. Betul tidak? Kita demokrasi. Karena bagian daripada hukum itu tidak bisa kita masukkan hukum agama. Memang hukum demokrasinya seperti itu, menerima perbedaan. Mereka katakan demokrasi, tapi ketika umat Islam melakukan ibadah mereka ganggu, mereka ejek.
selesai dengan acara, mau nyepi kah, mau galungan, mau waisak, mau kenaikan Isa Al-Masih, mau Natal, tidak ada umat Islam usil. Tapi coba tengok di luar yang mereka jerit-jerit. Kenapa? Program-program seperti itu memang dihadapkan untuk kita orang Islam, bukan untuk mereka. Itu salah. Dan kita di situ tertipu. Kenapa? Yang pertama tadi, kenapa kita tertipu? Hubbud dunya wa karahiyatil maut. Mau tidak mau kita harus akui itu. Cinta kita kepada dunia, bergelimangan harta, sehingga wa karahiyatil maut, takut. Kita tidak usah khawatir dengan saudara kita di Palestina. Mereka itu dua pilihannya, iskariman atau maut syahidan. Hidup mulia, matinya syahid. Yang bahaya kita, hidup tidak mulia, mati belum tentu syahid. Makanya sampai sekarang orang Palestina itu diakui oleh reporter-reporter yang ada di dunia, sering memberikan pencerahan bahwa sampai sekarang sudah ribuan orang yang mati tidak tercium bau bangkai. Kenapa? Mereka syahid. Surga itu buat siapa? Para syuhada. Maka para syuhada yang mati itu mereka tidak dimandikan, mereka tidak dikafani, mereka tidak disolatkan. Beda dengan kita, Pak, mati, dimandikan kita, dikafani kita, disolatkan kita. Supaya apa? Harapannya diterima Allah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, merasa palingan calo pada orang tuh. Mereka di depannya surga, Pak. Maka tidak ada rasa takut. Anak-anak kecil saja diwawancarai. Apakah kamu tidak takut? Nah, anak kecil, kami sudah menunggu bom itu untuk menghantam kami karena kami ingin bertemu dengan Allah. Malu kita, Pak. Kita bercerita iman bullshit, omong kosong. Mereka anak-anak kecil sudah berani seperti itu. Kenapa? Karena dari kecil mereka ditanamkan akidah. Ini yang diajarkan Rasul 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah mengajarkan hukum, sementara 13 tahun di Mekah mengajarkan Allah ke dalam hati kita. Makanya beda ayat Makkiyah itu dengan Madaniyah. Ini pandai-pandai kadang-kadang kita ikut-ikutan urusan Palestina lah. Mereka itu iskariman au mutsahidan, hidup mulia. Kenapa? Karena tanah mereka tanah yang diberkahi. Masjidil Aqsa itu tanah yang diberkahi. Negeri para mullah, negeri para nabi. Makanya kenapa mereka tidak meninggalkan negaranya? Bahkan ada janjian orang Yahudi, orang Zionis Israel. Seandainya orang Palestina mau pindah, diberikan tempat, Indonesia dulu juga pernah ditawari. Kenapa kita tidak meninggalkan Indonesia saja di saat Belanda datang, di saat Jepang datang? Sehingga timbullah momen jihad yang disampaikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Apa itu? Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air bagian dari iman. Maka disitulah diajarkan bahwa ketika kau ikut berjuang, mati hukumnya syahid. Maka bangkitlah perjuangan pemuda-pemuda, santri-santri, para semua masyarakat Indonesia. Maka Indonesia ini bertahan. Ini dengan mudahnya pula kita bilang, kenapa mereka tidak menyingkir dari negara mereka? Mereka mati Pak surga, hidup mulia di tanah yang diberkahi, di masjid tempat kiblat pertama umat Islam, di masjid yang pernah disinggahi oleh Rasulullah SAW. Dan Rasul mengatakan nanti akan datang masanya yang membela Masjidil Aqsa itu adalah orang di sekeliling mereka.
Nggak usah khawatir, Pak. Nggak usah kita yang berangkat ke Palestina. Kalau kita yang berangkat ke Palestina mikir-mikir dulu, berangkat ongkosnya berapa, ngurus paspornya berapa, kita sampai di Palestina mau tinggal di rumah siapa, kan repot. Daripada mikirin itu, bagus uangnya kita kirimkan. Kadang-kadang kita kan semangat konyol juga. Ayo berangkat ke Palestina, ayo berangkat ke Palestina. Ongkos kita ke Palestina satu orang berapa? Kalau kita kirimkan kan lebih membantu. Maka saat ini kita berjuang menolong saudara-saudara kita di Palestina. Tidak harus berangkat ke Palestina, tapi bantu mereka. Setidaknya tidak bisa membantu mereka dengan ekonomi. Jangan beli produk-produk yang dikeluarkan oleh mereka. Karena setiap keuntungan dari belanja yang kita belikan itu mereka jadikan untuk peluru membunuh anak-anak Palestina. Kenapa anak-anak yang dibunuh dan ibu-ibu? Karena mereka adalah generasi. Anak-anak itu generasi. Kalau generasi sudah tidak ada dan ibu-ibu sudah habis semua, siapa lagi yang melahirkan? Mana lagi generasi yang ada? Inilah tujuan maka diadakan oleh mereka genosida atau genosida, penghapusan jejak bangsa. Dan tahun 8990 ini sudah terjadi, Pak, di Bosnia Herzegovina, dihantam oleh Serbia. Sampai sekarang Presiden Serbia itu sudah ditetapkan sebagai penjahat perang. Saking kejamnya Bapak Ibu, ibu-ibu yang hamil itu perutnya dibelah, anaknya diambil dikasih makan anjing. Lebaran haji, umat Islam mau sholat di depan itu ditambatkanlah sapi-sapi di depan masjid itu. Apa yang terjadi? Mereka datang ke situ, mereka sembelih orang yang sholat itu. Dan tahun 90 kita menonton bersama. Itu video waktu itu masih kaset yang merah. Rekaman tentang kekejaman tentara Serbia yang ingin menggenosid, yang ingin menghapuskan orang-orang Bosnia. Kami tonton langsung. Itu masih pakai shootingan yang besar itu. Kejamnya mereka. Ada perang mereka tidak ada. Sementara dalam Islam ada perang itu diajarkan kita. Tidak membunuh anak-anak, tidak membunuh orang tua, tidak membunuh wanita, kecuali ada wanita yang jadi mata-mata atau ada orang tua yang dikhawatirkan tentang taktik perangnya, dia ahli dalam strategi perang. Ada. Maka timbul perdebatan di TV antara ada namanya Monik yang selalu dibantah dengan Babe Haikal atau Dr. Haikal Hasan. 158 sandera itu 158 sandera itu dijamin oleh tentara Hamas hidupnya. Tidak disakiti. Mereka kawanan perang bukan untuk disiksa. Sementara 3.000 orang rakyat Palestina sudah mati di bom. Mana lebih banyak? Dan dunia lihat, 1000 bom yang dikirimkan Israel ke Palestina tidak akan membuat dunia itu bergeming, tidak akan membuat dunia itu ikut bicara, tapi diam. Tapi 1 bom yang dilemparkan oleh Palestina ke Israel akan membuat dunia bersuara. Kita ditontonkan Bapak Ibu dengan ketidakadilan, tapi kita diam. Dan ini hadis Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau kalian lihat sebuah kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, dengan 2 tangan, dengan kekuasaan, dengan pangkat dan jabatan, dengan kedudukan, dengan harta, bukan dengan janji. Fa illam yastati' bil lisan, kau tak mampu dengan kekuatanmu, bil lisan, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Enggak mampu juga. Biqalbi, dengan hati, wa dzalika ad'aful iman, itu tanda selemah-lemahnya iman. Baru sampai walan tardu angkal Yahud diajarkan kita seperti ini. Walan Nasara, tidak saja Yahudi, Nasrani pun seperti itu. Kenapa Yahudi dan Nasrani tidak musuhan? Padahal yang menyalib Yesus itu jelas-jelas orang Yahudi.
Ketika orang-orang Yahudi lewat di tempat orang Nasrani itu diludahi. Tapi kenapa mereka tidak musuhan? Karena yang mereka anggap musuh itu Islam. Sekarang agama terbesar di dunia ini kan Islam dan Kristen. Yahudi itu tidak masuk hitungan, Pak. Kecil Yahudi itu. Kecil, bahkan bisa jadi lebih banyak agama Buddha atau agama Hindu. India itu Hindu, Cina itu Buddha. Kalau Yahudi tidak seberapa, tapi tidak seberapa mereka bisa menggoncang dunia. Kenapa? Karena Yahudi besarnya Amerika. Sekarang ini perkembangan Islam Pak di Eropa itu ngeri. Ngeri. Berbondong-bondong orang masuk Islam. Berbondong-bondong. Kenapa? Karena sudah tertanam dalam hati mereka bahwa agama yang benar itu adalah Islam. Inna dina indallahi Islam. Agama yang benar di sisi Allah Islam. Qul, katakan Muhammad, inna hudallah, sesungguhnya petunjuk Allah itu artinya al-Islam. Petunjuk Allah itu adalah Islam, agama. Huwal huda, dianya adalah petunjuk. Jadi tidak ada petunjuk yang menyesatkan di situ. Jadi yang benar itu adalah Islam. Ini sekarang mohon maaf Bapak Ibu, ada sekarang di media sosial, kadang di TikTok ada seorang kiai yang tua. Kemarin saya lihat dari videonya. Ada pemahaman dalam Islam yang salah katanya. Kenapa? Sejahat-jahatnya orang Islam dia akan tetap masuk surga. Sementara ada yang keluar daripada Islam baik dia ini segala macam tidak masuk surga. Itu salah kajinya katanya. Ini keblinger. Mohon maaf nih. Kalau ngaji sampai terbang seperti itu, maka saya himbau bapak-bapak kalau tidak bisa ngaji jangan pandai-pandaian. Masuk neraka kita Pak. Kalau tidak ngerti tanya, kalau tidak diam. Islam bagaimanapun dia pada akhirnya akan masuk ke dalam surganya Allah walaupun dia tidak beribadah, dengan syarat pernah terucap kalimat man akhiru kalam indan. Tidak usah akhir dari kalimatnya, pernah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Makanya Bapak Ibu, syaratnya orang baik itu apa? Nih, ada orang ketika meninggal dunia, nanti yang mimpin nanya, kalau bahasanya kan asyiddu hadzal mayit khair, apakah mayit ini baik? Apa kata kita? Saya pernah ditanya, diprotes saya, Ustaz, kenapa Ustaz bilang itu baik, sementara dia begini begono. Standar baik kita apa? Baik di mata saya belum tentu di mata bapak dan ibu. Jadi apa standar baik kita? Makanya jangan menghakimi orang. Yang boleh menghakimi orang itu kalau tidak hakimi Allah. Standar baik itu apa? Islam. Habib. Standar baik itu apa? Islam. Apakah dia baik? Baik. Kenapa baik? Islam dia. Ini paham kita ya. Di luar daripada Islam tidak baik. Karena ditanyakan di situ apa agamanya, apakah dia baik? Baik. Apakah dia termasuk orang yang beriman? Standar iman apa? Bukan sholat Pak. Standar iman itu bukan sholat. Apa standar iman itu? Pernah kita lihat sholat walaupun cuma satu kali. Persaksikan itu. Karena kita tidak mungkin mengurus orang Pak dari pagi sampai malam, walaupun tetangga kita. Karena bukan urusan kita apakah dia sholat atau apa, bukan urusan kita. Tapi pernah kita lihat dia sholat, berarti dia Islam. Berarti dia baik. Masalah dia mau berjudi, mau apa segala, itu hak dia, itu urusan dia, itu perbuatan dia. Kita hanya diminta persaksian. Jadi standar persaksiannya yang pertama Islam, yang kedua sholat. Mau sholat dia sekali seminggu, mau sekali sebulan, itu terserah dia. Jangan kita kuliti semua. Tidak pernah saya nengok dia sholat, tidak pernah saya nengok dia zakat. Itu bukan urusan kita Pak, itu urusan amal dia.
Pernah sekali Pak nengok dia datang ke masjid, udah sekali itu jadi saksi yang baik. Berarti dia kan berbuat baik. Apakah dia ini baik? Baik. Masalah dia mau apa itu bukan urusan kita. Ketika nanti Allah tanya kenapa kau dia sholat. Jadi bagaimana dengan orang yang keluar daripada Islam, sebaik-baik perbuatannya, seramah-ramah perbuatannya, Pak, sepintar-pintarnya kita, tidak akan mungkin kita dikatakan lulusan Universitas Riau kah atau Universitas Pasir Pangarayan kalau kita tidak masuk di situ. Walaupun kita tiap hari datang dari jendela ikut belajar, tapi tidak terdaftar nama kita di universitas itu, tidak akan mungkin kita dapat gelar. Walau lebih pintar kita daripada orang yang komplot itu, yang juara umum di wisuda itu, tapi kita tidak pernah terdaftar di situ, tidak mungkin kita akan menerima itu. Standar kita begitu. Syarat pertama Islam. Masalah dia mau beramal atau tidak urusan dia besok. Jadi jangan sampai kita terpancing dalam kajian-kajian itu. Jadi kita ambil kesimpulannya sebelum jam 6, sebelum jam 6. Intinya apa Bapak Ibu? Walan tadi itu lan yang tidak terbatas. Sampai kapanpun, dulu, hari ini, besok sampai kiamat, Yahudi dan Nasara tidak akan pernah senang terhadap kalian umat Islam. Bahkan fitnah-fitnah itu akan sampai walau sampai dalam kamar-kamar kalian. Semua akan mereka kuliti. Supaya nanti apa? Makanan kita tidak lagi yang mencerminkan Islam. Perbuatan kita tidak lagi mencerminkan Islam. Ditanamkanlah fobia, ditanamkan rasa malu, mengucapkan salam sesama kawan malu, bersilaturahmi ke rumah keluarga malu. Apalagi ditanamkan hubungan dunia, kecintaan terhadap dunia, sehingga malas dan tidak mau lagi kita berwakaf, berinfak, bersedekah, tidak peduli dengan saudara-saudara kita, dijauhkan kita dari agama, bahwa hukum sosial beda dengan agama. Jangan campur adukan antara hukum dengan agama, jangan campurkan antara negara dengan agama. Ini mulai Arab Saudi sudah mulai sekuler semenjak Raja Salman digantikan anaknya Raja Abdullah itu sekarang. Sudah ada pesta nari-nari di Mekah, sudah pakai konser musik di Mekah. Jangan heran Ibu, Abu Lahab itu bukan orang Amerika, Abu Lahab itu bukan orang Inggris, bukan orang Jerman, bukan orang Perancis. Abu Lahab itu orang Mekah. Ayahnya Abu Lahab itu penjaga Ka'bah yang diberi wewenang untuk menjaga siapa? Abdul Muthalib bin Hashim, kakeknya Rasulullah SAW. Jangan heran, dan itu kata Nabi tanda-tanda kiamat. Jangan Anda pikir Mekah itu seperti yang kita bayangkan. Mekah itu tempatnya amal yang paling baik, Islam yang paling baik, kafirnya pun paling gawat. Abu Lahab masuk dalam Quran namanya. Baru naik kita ke Afrika, siapa yang masuk? Fir'aun. Dah, terakhir, kenapa orang Yahudi ingin menguasai tanah Israel? Dengan mereka mengangkat janjian daripada Taurat. Apa itu? Bahwa itu adalah tanah yang diperuntukkan kepada mereka. Dalam surah Al-Isra itu ayat 120 juga, itu 102 itu diceritakan. Itu bukan seperti itu kisahnya, bahwa itu adalah tanah yang dijanjikan Tuhan. Bani Israel pada waktu itu menjadi budak oleh Fir'aun, dibawa lari oleh Nabi Musa menyeberang Laut Merah. Ketika sampai mereka di seberang, Laut Merah menyatu, Fir'aun mati. Ketika sudah sampai di situ, dapatlah wahyu oleh Nabi Musa disuruh naik ke Bukit Tursina. Maka dia naik ke Bukit Tursina dengan menitipkan Bani Israel kepada adiknya Harun. Maka Nabi Musa naik ke Bukit Tursina. Turun dari Bukit Tursina Bapak Ibu, ini orang Yahudi, ini tadi orang Bani Israel itu. Yahudi itu nama Ishak. Bani Israel ini tadi sudah kafir, menyembah patung yang dibuat Samiri.
Patung terbuat dari emas dibikin lubang angin, begitu tertiup angin berbunyi. Ini yang mereka sembah. Belum berapa lama Nabi Musa naik ke atas bukit, sehingga kada saking kesalnya Nabi Musa itu bertemu dengan Nabi Harun. Jenggot Nabi Harun itu dipegang Nabi Musa, saking geramnya. Itu orang Yahudi itu, orang Bani Israel itu, bukan bangsa pilihan, Pak. Dan ketika sampai di situ ada orang alim di situ yang doanya dikabulkan Allah, maka dirayulah dia untuk mendoakan supaya orang Bani Israel itu tidak bisa kemana-mana. Dengan janjian apa? Diberikan harta, diberikan istri, didoakan Pak. 40 tahun Bani Israel itu di tanah yang lewat dari Laut Merah itu tidak bisa kemana-mana. Sampai-sampai mereka kehabisan bekal. Berdoa Nabi Musa, maka turunlah makanan manna wassalwa. Dan ini hebat, didoakannya, jangan bisa keluar mereka dari makbul doanya. Orang alim yang akhirnya apa? Fasik. Siapa yang alim akhirnya fasik? Masa Rasul salah, Pak? Jadi yang orang-orang seperti ini itu ada. Dan belum sampai mereka di tanah yang dijanjikan, Nabi Musa meninggal dunia. Makanya mereka jadi nomaden, kemana-mana nanti pindah ke sini, bikin usaha, bikin ladang, itu tanah mereka. Setelah itu pindah lagi tanah mereka. Maka sampai pada puncaknya ketika mereka sampai di Jerman, dibantai habis oleh Hitler. Itu kan sejarahnya, silakan dibantai habis oleh Hitler, ditinggalkan beberapa orang, sehingga ketika ditanya kenapa tidak dibantai semua, suatu masa kalian akan tahu bagaimana perilaku mereka. Jadi jangan buta kita dengan sejarah itu, supaya kita tahu. Bapak Ibu, walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millahum. Sampai kiamat, sampai hancur dunia, yang namanya Yahudi dan Nasara tidak akan pernah senang kepada kita umat Islam. Mereka akan berusaha untuk menghancurkan kita. Kalau kita tidak mau ikut agama mereka, setidaknya kita mengikuti perbuatan-perbuatan mereka. Inilah yang harus kita kampanyekan, kita sampaikan kepada saudara-saudara kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan insya Allah ini memberikan pencerahan buat kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.